Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang RG. Apa kabar teman-teman semua? Saya selalu mendoakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kebaikan. Oke. Di sini saya ingin informasikan ada 173 pinjol ilegal yang berhasil diberantas Satgas Waspada Investasi. Lagi-lagi diberantas ya. Ujung-ujungnya endingnya pinjol ilegal diberantas. Maka dari itu yang saat ini gagal bayar di pinjol ilegal ya, baik nggak sengaja mengajukan cuma ngisi KTP, menginput KTP tiba-tiba dicairin, nggak usah dibayar ya, uangnya disedekain aja, nggak usah dikembalikan. Bahaya jika kita membayar pinjol ilegal juga, nanti kita akan ditipu kembali ya. Oke, sebelum itu yang baru mengunjungi channel ini, saya ingin bantuannya jangan lupa di subscribe, jangan lupa hidupi notifikasinya agar tidak ketinggalan apapun updatean terbaru mengenai solusi pinjaman online. Dan yang ingin bergabung di grup silakan cek di deskripsi video di bawah ini. Semampu saya akan bantu apapun permasalahannya ya. Oke, di sini bisa kita lihat. Ini berita dari CNBC Indonesia yang beritanya cukup akurat. 173 pinjol ilegal per November 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas pasti memblokir 173 entitas pinjaman ilegal di sejumlah website dan aplikasi. Selain itu, Satgas yang sebelumnya bernama Satgas Waspada Investasi ini juga menemukan 129 konten pinjaman pribadi atau PinPri. Ini yang lagi marak terjadi ya, yang berpotensi melanggar konten terkait pinjaman pribadi yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Ini banyak sekali penawaran-penawaran di media Facebook, seperti di grup-grup yang menawarkan pinjaman ya, dengan melampirkan foto-foto, melampirkan testimoni, itu nggak usah dipercaya. Ujung-ujungnya endingnya meminta uang administrasi dan setelah itu kita diblokir ya. Di zaman sekarang masih ada juga yang tertipu mengenai pinjaman-pinjaman penawaran-penawaran di Facebook ya, bahkan ini modus dari dulu tapi masih ada juga korbannya baru-baru ini ya. Selain memblokir entitas pinjol ilegal dan PinPri, Satgas pasti juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual akun dan nomor telepon serta WhatsApp terduga pelakunya untuk semakin melindungi masyarakat. Oke, di sini kita langsung saja. Pinjolnya di sini yang pertama ada Pinjam Yuk ya. Yang kedua Pinjam Yuk. Ini bukan Pinjam Yuk yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Ini Pinjam Yuk yang ilegal ya. Banyak juga pinjol-pinjol legal yang dicomot namanya, lambangnya, banyak ya. Mencomot lambang OJK, mencomot lambang AFPI atau koperasi, itu banyak pinjol-pinjol ilegal yang mencomot, jangan dipercaya. Tetap kita cek pinjol legal itu di website resmi OJK ya. Ada di www.ojk.go.id Fintech. Yang ketiga dompet kilat, 4 pinjam yuk, 5 rupiah dompet, 6 digilen pinjaman dana clue, 7 rupiah dompet, 8 dana rupiah kilat tips, 9 dana fulus pinjaman cepat, 10 pinjam online guide denim. Di sini namanya banyak yang sama karena mereka selalu update link dan update nama. Nama-namanya bedanya ujung-ujungnya saja biasanya ya. Pinjol ilegal nggak akan ada habisnya, terus berkembang ya, kecuali masyarakat Indonesia kompak nggak bayar. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada pinjol ilegal dihapus, ganti nomor, nggak usah bayar, biar pada bangkrut sendiri ya. Yang ke-11 Danamu pinjaman online advis, 12 dana muda, 13 dana muda, ini kan banyak yang sama ya. 14 dana dompet, 15 super cash. Nah ini super cash ini yang lagi viral saat ini ya. Banyak yang mengadu, bang kok saya dicairin otomatis bang sama super cash. Ada beberapa orang bahkan dari akun TikTok juga ada itu yang melapor ke saya, dia dicairin super cash ya, tanpa konfirmasi, padahal nggak jadi pinjam, tiba-tiba ada transferan. Baru-baru ini sudah ada saya update ya, pinjaman super cash termasuk salah satunya pinjol ilegal yang masih aktif saat ini ya. 16 uang kilat, 17 super cash, 18 pinjaman amanah kredit online, 19 pinjam duit, 20 pinjaman duit KTA, Kuidelonan, Fintechno, namanya saja aneh-aneh ya. Jadi di sini saya tidak sampai habis membacanya karena kepanjangan waktunya. Karena ini teman-teman bisa cek sendiri, nanti saya akan sertakan link berita ini juga di deskripsi video. Teman-teman bisa cek di media CNBC Indonesia di website resminya ya. Oke, saya hanya mengingatkan jangan
asal percaya penawaran-penawaran pinjaman di beberapa grup Facebook saat ini marak sekali terjadi, ya, ada beberapa korbannya juga. Setelah ya dihubungi, mereka minta data pribadi, KTP, ya, foto memegang KTP, slip gaji, rekening koran, ataupun persyaratan dokumen yang secara lengkap nggak usah dikasih. Ujung-ujungnya mereka minta uang administrasi. Setelah itu kita diblok. Ya, di zaman era digital ini banyak sekali modus-modus penipuan, oknum-oknum penipuan selalu mencari cara, ya, cara-cara yang halus yang tanpa kita sadari, ya, kita akan terjebak, kita akan terjerat, kita akan tertipu. Jadi tetap waspada, walaupun kita saat ini membutuhkan uang, tetap kita juga teliti, jangan mudah percaya, ya. Jangan mudah percaya penawaran-penawaran pinjaman pribadi di semua grup-grup Facebook itu banyak. Mereka memang meyakinkan, ya. Mereka melampirkan hasil testimoninya, itu kan kerjasamanya, itu kan sudah disetting, ya. Testimoni hasil dari pinjaman, misalnya ada salah satu orang, ya, yang meminjam uang, terus ditampilkan testimoni berupa transparan berhasil, itu nggak usah dipercaya. Mereka selalu mencari cara, memperhalus caranya untuk menipu-nipu atau untuk mencari korban-korban selanjutnya. Ya, hati-hati. Baik pun di media Instagram, baik pun di Facebook, di salah satu komentar, misalnya komentar saya bisa bantu pencairan, itu nggak usah dipercaya. Ya, tetaplah teliti apapun penawaran-penawaran, walaupun teman-teman lagi dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ekonominya, ya, benar-benar membutuhkan keuangan, butuh pinjaman, gak usah mudah percaya. Ya, karena apa? Karena ketika kita sangat membutuhkan pinjaman, dana mendesak, sehingga kita tidak bisa berpikir secara normal, secara jernih, tidak bisa kita cermati baik-baik penawaran tersebut. Makanya kita mudah tertipu, ya. Maka dari itu apapun kondisi kita tetap tenang, tetap teliti apapun yang kita lakukan, ya. Risikonya apa? Tetap teliti. Jadi itulah yang bisa saya informasikan buat teman-teman semua yang ada pinjol di salah satu ini, ya, bisa dicek nanti di deskripsi, linknya saya sertakan, ya. Ada 173 ya, dan segera dihapus jika ada di handphonenya, jangan dibayar lagi, ya. Cara terbaik untuk menghancurkan pinjol ilegal agar mereka tidak bisa berkembang lagi di Indonesia, ajuin ilegal, cairin ilegal, nggak usah dibayar, ganti nomor HP, ya. Kompak semuanya masyarakat Indonesia, maka perusahaan-perusahaan pinjol akan berpikir 1000 kali untuk membuka layanan pinjaman online, ya, karena banyaknya yang gagal bayar. Mereka akan kehabisan modal, ya. Maka dari itu nggak usah dibayar. Oke, jadi itu saja yang saya informasikan. Tetaplah waspada dengan penawaran-penawaran pinjaman apapun itu bentuknya, jangan dipercaya. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.